Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan masuk pada materi form. Ya, materi ini sangat penting. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau kendala harap segera ditanyakan. Oke, kita mulai. Ya, diharapkan nanti mahasiswa mampu menggunakan elemen HTML form. Ya, jadi kita bisa lihat form itu mungkin tampilannya seperti ini. Jadi ada isian di situ, ya, ada isian dan juga ada satu tombol submit. Ya, submit. Untuk membuat tampilan seperti ini, ya, yang paling penting pertama adalah elemen form. Ya, jadi nanti semua elemen itu ada di dalam sini. Ya, user input itu ada di dalam sini. Ya, diawali dengan form buka dan diakhiri dengan form tutup. Jadi jangan menulis input di luar daripada form ini. Oke. Jadi sebuah form ini nanti bisa berisi macam-macam elemen, ya. Bisa inputan tulisan, checkbox, radio button, submit button, dan lain sebagainya. Oke. Ya. Semuanya ini yang ada di dalam form itu akan dikirim ke server. Ya, jadi yang ada di dalam form yang akan dikirim ke server. Jadi isiannya akan dikirim ke server. Ya, jadi misal di sini tadi ada name, address, email. Ya. Tulisan ini IAIN tag 10 tag avenue. Ya, itu yang akan dikirim ke server. Oke. Sebuah HTML form dapat berisi beberapa elemen input seperti teks, checkbox, radio button, submit, dan lain-lain. Oke, kita lihat. Tag form tadi sudah kita bahas, ada form buka dan form tutup. Ya, di dalam form itu ada atribut yang mungkin akan sering dipakai. Yang pertama itu adalah action. Ya. Atribut action ini untuk menentukan alamat tujuan pengiriman data. Contoh, action di bawah. Ya, action di bawah ini, action sama dengan tampil titik PHP. Berarti nanti semua data yang ada di dalam form akan dikirim ke tampil titik PHP. Kemudian di situ ada method. Metode itu adalah menentukan metode pengiriman data. Jadi data yang ada di sini akan dikirim ke tampil menggunakan metode get. Metode itu ada dua jenis, ada yang get, ada yang post. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian ada lagi encryption type, ya, menentukan cara encoding data yang dikirim. Biasanya encryption type ini dipakai untuk upload file, ya, upload file. Tapi kali ini kita tidak bahas untuk upload file. Oke. Seperti tadi sudah dibahas, kalau ada tag form seperti ini, maka data akan dikirim dan diterima oleh file yang namanya tampil.php. Ya, data yang ada, data akan dikirim menggunakan cara get. Ya. Secara default, metode get ini adalah default, ya. Jika tidak ditulis, maka metode yang akan digunakan adalah get. Jadi atribut metode itu boleh tidak diisi. Kalau tidak diisi, maka secara default yang akan dipakai adalah get. Metode get ini kalau digunakan, maka data itu akan terlihat di browser pada bagian alamatnya, ya. Jadi akan ada tulisan nama datanya apa sama dengan kemudian ada isi datanya. Nah, karena ada di alamat browser, ya,
ada di bagian alamat di browser, maka panjang data yang bisa dikirim hanya sebesar 2048 karakter ya, maksimal. Nah, karena kelihatan di alamat browser, maka jangan mengirimkan data yang penting seperti password. Nggak lucu kalau misalnya di alamat browser bisa terlihat password ya. Nah, metode yang kedua adalah POS. Kalau menggunakan POS, data yang dikirim tidak terlihat pada bagian alamat di browser ya. Jadi nggak ada tulisan nama data sama dengan isi data, itu tidak terlihat. Karena tidak diletakkan di alamat browser, maka dia panjangnya tidak terbatas ya. Jadi bisa mengirim gambar ya. Gambar itu harus menggunakan POS. Kalau menggunakan GET, maka gambar yang kecil sekali mungkin yang bisa dikirimkan ya. Nah, di sini kita bisa mengirimkan data-data yang penting seperti password dan sebagainya. Oke. Selanjutnya itu tadi untuk form ya. Untuk form ada action, ada method. Sudah kita bahas method get dan post. Selanjutnya adalah untuk inputan ya. Untuk inputan yang pertama adalah input type text ya. Kalau input type text ini nanti hasilnya adalah ada segi empat seperti ini untuk mengisi data. Nah, itu ada yang namanya name. Jadi setiap inputan nanti yang paling penting itu adalah name. Name-nya adalah di sini NRP contohnya. Kita harus memberi nama untuk setiap inputan di sini. Kalau value-nya diisi, maka nanti di dalam kotak ini akan ada tulisan 1, 2, 3 yang ada di value ya, atributnya. Nilai yang ada di atribut value. Oke. Nanti tulisan teks ini bisa diganti button, ada checkbox, file, hidden, password, radio, reset, submit, dan sebagainya ya. Ya, type-nya itu bisa diganti itu. Sekarang kita lihat, kalau type text selain daripada name value juga ada size dan max length. Size ini digunakan untuk menentukan lebar tampilan di layar. Kalau max length itu menentukan batas jumlah karakter. Jadi kita bisa lihat kalau tidak diatur size-nya maka jumlahnya sepanjang ini. Tapi karena diatur 10 maka ini cukup untuk 10 karakter saja. Kemudian kalau ditentukan max length 8 maka hanya 8 karakter saja yang akan bisa diketikkan di sini. Selebihnya karakter ke-9 tidak bisa diketikkan walaupun masih ada 2 tempat ya karena size-nya tadi 10. Oke. Sekarang kita coba untuk melihat bagaimana implementasinya untuk teks dulu ya. Untuk teks dulu. Oke. Jadi misalnya saya mau buat di sini tadi form action sama dengan php misalnya ya, method sama dengan get. Oke. Untuk form. Oke. Kemudian kita tuliskan di sini ada input type sama dengan text, name sama dengan nrp, value sama dengan 1, 2, 3. Nah, kita buat ini dulu, kita simpan misalnya edit itu php. Maaf, simpan titik php. Maaf kan ini saya rename jadi edit
sini, nanti datanya dikirim ke simpan.php. Oke, sudah. Sekarang kita coba untuk menampilkannya. Localhost webs edit.php. Nah, kita lihat panjang ya, panjang. Sekarang kita akan coba, ini saya copy, tapi di sini saya tambahi dengan size sama dengan 10. Kita refresh. Nah, lebih pendek dia. Dan di sini 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11. Ya. Lebih ternyata ya. Size-nya bisa lebih ya. Mungkin ini 10 poin lah. Oke, panjangnya 10. Sekarang kita coba max length th. Oke. 8. Nah, kita refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak bisa ya. Cuma 8. Oke. Itu tadi untuk teks. Oke, selanjutnya adalah password. Kalau password nanti tampilannya itu di sini tidak terlihat ya. Jadi ini tulisan apa tidak diketahui. Mungkin cuma itu aja. Tinggal diganti type-nya. Di sini bukan teks tapi teks. Password. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kalau datanya diketikkan itu juga cuma 8 karakter ya. Cuma 8 karakter. Oke. Selanjutnya adalah checkbox. Nah, kalau buat checkbox ya, yang paling penting itu adalah di sini ya. Ini olahraga hanya sekedar tulisan. Di sini input type checkboxnya. Nah, jadi hanya untuk bikin kotak kecil ini saja. Hanya untuk bikin kotak kecil. Sedangkan tulisan futsalnya itu ada di luar, yang ini. Ya, yang ini futsalnya. Nah, nilainya apa? Nilainya kalau dipilih, maka nilainya adalah futsal. Name-nya adalah olahraga. Berarti nanti kalau ini saya centang, name-nya itu adalah olahraga, isi datanya adalah futsal. Tipenya adalah checkbox. Kalau di sini ada tulisan checked seperti ini, maka dia otomatis dicentang tanpa harus dipilih. Nah, kita lihat di sini olahraga itu, ini olahraga, ini juga olahraga. Karena ada dua, nah, maka sebaiknya itu diberi nama menggunakan array. Ini, maaf, yang ketinggalan ya. Oke, harusnya begini. Nah, ada array-nya begitu. Jadi nanti array yang pertama kalau futsal dipilih, dia adalah array yang pertama. Kalau basket dipilih, maka itu adalah array yang kedua. Oke, kita akan coba misal ya, misal. Oke, kita coba memasukkan ini. Maka nanti tampilannya seperti ini ya. Otomatis futsal ada centangnya, basket bisa dicentang juga, atau misalnya begini boleh, tapi nanti data yang dikirim
ada 2 ya. Nanti kita lihat di akhir aja, di akhir ya. Selanjutnya adalah radio. Kalau radio itu hanya bisa dipilih satu ya, salah satu aja di sini. Nah, ini juga namanya sama, status. Jadi kalau misalnya nanti kita akan buat 2 grup ya, misalnya status atau agama gitu ya, nah itu name-nya harus dibedakan. Jangan lupa ada value di situ. Nah, value-nya belum, di sini value-nya kawin. Karena ini ceket, maka yang dipilih adalah yang kawin. Ya, value-nya kawin. Walaupun di sini tulisannya menikah. Tulisan menikah dibuat di luar daripada type ini. Oke, kita coba lagi ya. Menampilkan radio. Sebentar. Oke, di sini saya taruh di bawahnya. Ya, ini masih belum kita atur ya. Jadi nanti tampilannya ke kanan terus tuh. Nah, nanti status pernikahan bisa pilih belum, bisa pilih menikah. Oke. Selanjutnya setelah radio kita lanjutkan ke label. Nah, ini kita bisa menggunakan label untuk memberi keterangan field yang tadi atau kotak input tadi yang bersesuaian. Contoh di sini label for nama ya, for nama. Jadi tidak ada name-nya ya, tidak ada name seperti pada input. Kalau input punya name, tapi kalau label tidak punya, hanya untuk keterangan. Nah, di sini for nama itu dipakai untuk ID-nya. Ya, nanti kita akan lihat efek dari for nama ini. Jadi kita beri label di nama. Jadi contoh ya, di sini kita buat label for nama. Nah, ini tulisannya nggak sama dengan yang di label, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tambahin di sini ID sama dengan nama. Kalau kita sudah simpan, refresh, nah ini nanti ada nama. Ya. Kita bisa klik di sini, gitu kan? Kita bisa klik di sini. Tapi misalnya nanti kesulitan, kita bisa klik juga di nama. Kalau nama yang diklik, maka nanti kursornya ada di namanya. Ya, itu kalau misalnya di input type text. Bagaimana kalau input type radio? Ya, input type radio. Nah, ini sama, tinggal tambahin aja ID durung. Labelnya di bawahnya, karena tulisan belum menikah ada di sebelah kanan. Jadi radio dulu, baru label. Radio dulu, baru label. Ya. Jadi kita coba tulis. Nah, ini kan belum menikah ada di sini. Kita kasih label di sini, label for sama dengan, misalnya saya ganti 1 deh. Tulisannya belum menikah, tutup label. Oke. Nah, yang di sini dikasih ID. ID sama dengan 1. Ya. Ini bisa kita tulis ke kanan atau ke bawah, silakan sesuai dengan enaknya gimana. Ya, itu sama. Ini saya kopas, saya taruh di bawah. Kita pakai untuk yang menikah ini 2. ID sama dengan
simpan. Oke, kita refresh. Kalau misalnya ini saya klik, maka itu ada radionya di sini. Yang tadi nggak bisa begini, ya, yang tadi nggak bisa. Kita lihat di sini, tuh nggak bisa kan? Nggak bisa, tapi ini bisa. Ya, kalau misalnya menikahnya itu di klik. Oke, selanjutnya setelah label ada drop down list, ya. Ada drop down list. Yang penting di sini adalah ya, label sudah tahu tadi. Kemudian ada di sini ada name-nya kota, ya, name-nya kota. Ada 3, 4, ya, 1, 2, 3, ya. Option pilihannya ada 3, 1, 2, 3, ya. Ini nilainya. Kalau Surabaya dipilih maka nilainya adalah 1. Tapi kalau Malang dipilih nilainya adalah 2. Kalau Blitar dipilih maka nilainya adalah 3. Option itu ada buka, ada tutup, ya. Select pun demikian, select buka, ada select tutup. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada panah bawahnya, ya. Kalau diklik nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kalau dipilih multiple begini, artinya kita bisa pilih Surabaya, Malang, Blitar. Nah, nanti isinya ada banyak di sini. Bentar. Nah, ini option group, ya. Berarti nanti ada option group Surabaya, Malang, Blitar, itu Jawa Timur. Nanti Jawa Tengah ada Semarang, Solo, ya. Nanti ada perbedaan. Nah, di sini ada yang kelupaan, harusnya ada value di sini, ya. Ada value-nya seperti di bagian ini. Ya, ini yang benar, ada value-nya. Ini belum ada value-nya, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. Kita akan buat sebuah form, ya. Kita akan membuat sebuah form. Tadi sudah ada. Kita lihat di script kita. Nah, itu udah banyak isinya, banyak, ya. Ada form, actionnya simpan .php, metodenya adalah get. Ya, di sini ada banyak. Sekarang kita coba tambah satu lagi yang belum. Wah, ini kelupaan harus ada input type sublet, ya. Kalau begini saja nanti jadinya adalah tulisan submit. Nah, tulisan submit ini akan kita ganti jadi simpan. Tambahin value simpan. Yes, oke. Kita lihat ini, ya, apa saja nih datanya. Kalau kita simpan, maka nanti di sini yang paling penting di sini dilihat tujuannya adalah simpan .php. Data yang dikirimkan ada NRP, ya. Ini NRP juga. Kita lihat kenapa kok NRP-nya ada 2. Oh iya, karena di sini name-nya sama-sama. Harusnya di sini diganti, bukan NRP tapi pas, misalnya begitu aja, pas aja deh. Ya, sudah disimpan, saya kembali ke sana, saya refresh, kemudian saya tekan simpan. Ya, kita lihat di sini tujuannya adalah simpan PHP, ini NRP, ini pas, ya kan? Kemudian, nah ini olahraga sama dengan futsal, ya. Cuma satu, status kawin. Sekarang kita pilih olahraganya ada 2. Kita simpan. Nah, ini ada olahraga,
futsal sama basket, ya, sama status kawin. Bagaimana kalau misalnya olahraga ini tidak kita kasih otak ini, kurung sikut, saya refresh, saya tekan simpan, maka sini olahraga futsal status kawin. Kalau ini saya pilih 2, saya simpan, maka olahraga futsal, olahraga basket status kawin. Oke. Ya, maka akan, kalau pakai get dia akan tampil di sini. Sekarang kita coba ganti tidak pakai get tapi pakai post. Simpan, saya back dulu, refresh, tekan simpan. Nah, kita lihat di sini hanya ada tulisan simpannya aja, tapi datanya nggak kelihatan di alamatnya, ya, di address bar ini. Oke, tuh, ya. Nah, ini tadi sudah kita terangkan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kita membuat program untuk simpan .php yang menerima data yang sudah dikirimkan. Nah, di situ ada yang penting di sini adalah di PHP itu ada sebuah variabel, ya, variabel global, ya, variabel super global array namanya. Itu ada $_get dan $_post. Kita lihat tulisannya huruf besar semua. $_get itu dipakai untuk mengambil data yang telah dikirimkan jika metodenya adalah get. Tapi jika metodenya itu adalah post, maaf, masih salah deh. Saya ubah dulu. Ya. Jika metodenya adalah post, maka kita pakai $_post. Ya. Kedua-dua ini dipakai untuk mengambil data, ya, mengambil data yang dikirimkan ke PHP sesuai dengan metodenya. Jadi kalau tadi di form itu ada metode post, itu untuk menentukan cara mengirim data. Kalau $_get itu cara, jadi nanti isinya ini adalah variabel, karena variabel maka dia akan menampung data yang dikirimkan dari form, ya. Oke, kita akan coba. Kita akan buat program sederhana, yaitu simpan .php. Ya, itu kita lihat $_mapping $nama $_get nama. Terus kita coba tampilkan isi dari variabel MRP dan nama, ya. Echo mahasiswa bernama MRP bernama $nama. Kita simpan dengan nama simpan.php. Oke, yakin salah nih, yakin salah. Kita lihat, kalau ini saya refresh, nah
dia bilang nggak ada nih NRP ya. Kenapa? Karena tadi di sini pakai pos, padahal kita di sini $_get ya, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Jadi kalau di sini get, baru nanti nyambung. Oke, saya refresh, kita kirim. Oke, kita lihat tidak ada indeks nama. Iya, yang ada NRP-nya ya, karena di sini yang dikirim hanya ada NRP dan pas, bukan nama. Nah, ini kalau misalnya kita ganti bukan pas tapi nama, ini bukan nama tapi NRP for NRP seperti di sini NRP. Oke, kita simpan, kita back dulu, refresh. Kita lihat waktu disimpan ada NRP, ada nama, jadi bisa ditampilkan dua-duanya. NRP 123 bernama 123. Oke. Walaupun tadi pakai input type password ya, ini bisa kita kembalikan teks. Kemudian kita buat untuk ini. Nah, ini kita menghias saja nih ceritanya, menghias. ID oke. Kita berikan BR di sini biar dia bisa pindah ke bawahnya. Di sini juga BR. Kemudian di sini juga ada BR. Kemudian di sini juga ada BR. Kita lihat, back, refresh. Nah, itu dia sudah ke bawah ya. Dia sudah ke bawah. Selanjutnya kita tekan tombol, jadi ini bisa kita ganti, misalnya namanya Budi ya, NRP bisa kita ganti. Oke. Nah, ini ada datanya di sini, kita bisa lihat NRP 0011 dan D. Oke. Oke. Untuk menampilkan yang lainnya, misal kita mau menampilkan olahraga ya, nama olahraga. Nah, di sini $olahraga sama dengan $_get olahraga. Bisa nggak ya? Kita coba. Ada dua yang dipilih. Nah, ini ada olahraga, tapi belum kita tampilkan. Hobinya olahraga. Sudah kita simpan, kita refresh. Hobinya basket, padahal di situ olahraga ada futsal ya. Jadi yang dipakai adalah yang
terakhir. Supaya bisa pakai dua-duanya, bagaimana? Nah, itu tadi kita menggunakan kurung siku. Oke. Kita sudah punya dua-duanya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah karena tadi pakai kurung siku, maka dia adalah array. Ya, maka kalau array seperti pelajaran sebelumnya, array itu berarti kita harus menampilkan array yang keberapa. Misal array yang ke-0. Nah, array yang ke-0 adalah besar. Array yang ke-1 itu adalah basket. Nah, kita juga bisa melihat sebetulnya semua isi di dalam $_get-nya apa saja. Kita pakai print $_get. Ya. Nah, isinya begini. Itu ada NRP, nama, olahraga ada 2, 0, 1, basket. Status yang kedua adalah kawin. Ya, mungkin sementara untuk form materi form cukup sampai di sini. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah kembali $_get itu dipakai jika metodenya adalah get. Metode yang ada di form adalah get. Ya. Kalau post ya tinggal diganti post saja. Post. Ya, yang ada di sini semua harus diganti nih. Ini, kemudian ini, kemudian ini. Ya. Ini kita misalnya kita biarkan saja, maka kita akan melihat datanya nanti tidak ada. Tapi kita juga ya kita akan lihat di sini semua kita ganti post huruf besar semua. Oke, setelah simpan kita bisa lihat di sini. Ya, kita refresh, kemudian kita simpan. Ya, tidak ada URL di belakangnya, ya, tidak ada tanda tanya dan seterusnya. Tapi di sini kita bisa lihat datanya sama seperti pakai get tadi, ya. Cuma bedanya di sini kita pakai post. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dari apa yang kita harapkan di depan tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.